malam Jenderal. Izin menanggapi terkait kemarin kan baru saja Finlim mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Novi beserta didampingi juga oleh Agus. Agus juga ikut melaporkan juga nih Jenderal. Gimana menanggapinya Jenderal? Baik, terima kasih ya untuk rekan-rekan media semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi seperti wawancara terdahulu saya beruntut ya. Jadi sehingga sistematis orang mengerti, memahami kemana larinya peristiwa ini. Saya memulai itu dari Agus lah ya. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya ya, mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati, udah ngerti, udah paham. Selesai dinasihati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang dia yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir, kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Ya. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet ya. Nah akibatnya seperti ini. Nah, saya baru masuk kepada pokok permasalahan ya. Pokok permasalahannya tentang masalah pelaporan ya. Pelaporan Alvin Lim ke Mabes Polri ya, didampingi oleh Agus ya sendiri yang saya katakan tadi, membuat suatu laporan polisi. Saya nggak mau menyinggung, kan ada 3 laporan polisi itu. Yang lain asam lambung saya nggak mau singgung lah, itu dalam artian saya kan kalau bukan objek saya nggak mau terlalu banyak memberikan komentar kan gitu ya. Mana yang merupakan objek saya berikan komentar. Saya berbicara tentang Novi, masalahnya Novi itu kan saya kuasa hukumnya. Nah yang saya lihat ya, pelaporan itu ulet di Mabes Polri, ulet, tarik ulur ya. Sudah tahu saya nggak perlu jelaskan tarik ulurnya di mana, tapi yang jelas menurut perkiraan saya ini kan mantan penyidik ya, saya mantan Karawasidik, jadi saya tahu ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau yang namanya meme itu ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian merban matanya sambil joget-joget dikatakan itu menghina orang buta, ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya, mengolok-olok orang. Tapi tidak menyebutkan nama, silakan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta, khususnya Agus. Ini kan nggak tepat, namanya undang-undang ITE ya. Itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur. Nah, bukan saya mendahului daripada penyidik, tapi saya sampaikan itu sumir. Karena tidak jelas konteksnya, tidak jelas objeknya. Bisa saja saya contoh, temannya Novi bisa aja bilang, saya pasang ini kena mata saya lagi kelilipan, saya pasang perban. Dan sebagai kacamata saya joget-joget karena pengen dagelan saya. Emang kenapa? Siapa yang disakiti, kan nggak ada. Nah ini saya katakan tadi, kalau khusus untuk Novi, saya berani katakan itu tidak memenuhi unsur ya. Khusus untuk yang dianggap tuh meme itu ya. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsurnya? Dikatakan di situ kan ini kan pertanyaan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, tidak melalui media yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau rugi? Kan gak rugi juga. Ini kan karena jealous.
pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, Alphardnya ada, jangan-jangan. Saya pertanyakan apakah ya, itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPO? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali kan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Nah, menjadi itu jadi pokok masalah berdasarkan Undang-Undang ITE, itu dia publikasikan melalui media. Sehingga buat ricu masyarakat, ricu netizen, media mengupload itu semua dengan berbagai tanggapan macam-macam. Yang paling menyakitkan ya, adalah keluarganya, anaknya, saudaranya, netizen yang lain, kan macam-macam pertanyaan ini. Benar nggak ini jadi, saya bilang tanda kutip tadi ya, pelacur? Benar nggak ini penjual narkoba? Ini kan secara langsung atau tidak langsung sudah membuat harkat martabat daripada Novi sudah rusak. Nah, makanya layak untuk dilaporkan kan gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan laporannya itu masalah meme itu nggak kena, nggak tepat. Nah kemarin itu juga Novi langsung ke Komnas Perempuan, dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan itu sudah tidak layak sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab. Itu adalah bahasa-bahasa orang yang tidak beradab ya. Seenaknya mengeluarkan kata-kata tersebut. Ya nggak usah Novi lah. Wong saya aja dibilang jenderal tidak sekolah hukum tapi ngomong hukum. Ini kan dodol namanya nih. Lah dia belum lahir saya sudah bicara hukum, dari mulai Letnan 2 saya seorang penyidik. Namanya polisi itu penyidik reserse bicara tentang hukum. Masa bicara tentang ondel-ondel? Nah, apalagi saya ini latar belakang saya juga sarjana hukum. Dia belum lahir saya sudah jadi polisi, dia belum lahir saya sudah jadi penyidik, dia belum lahir saya sudah memahami, mengerti dan memainkan hukum. Ya kena lagi Hotman Paris lagi, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau mau ditarik ke belakang lagi, yang namanya negara sampah lah, kabinet nggak jelas lah. Ini ngomong sudah ada apa gimana ya? Kalau hemat saya tuh, lu pikirkan kesehatanmu aja lah. Apa sudah sentral itu sudah nggak bener lagi? Kenapa kok ngomong sudah nyamber kiri kanan, pokok permasalahan tidak kau selesaikan, tapi orang-orang malah kau samber-samber. Nah ini yang menjadi pokok masalah. Dan secara pribadi saya katakan saya juga merasa prihatin kepada seluruh pengacara-pengacara ya. Saya sedih, saya juga merasa malu ya. Objeknya Agus, kok pengacara berantem, saling menunjukkan tajinya dulu, saling menunjukkan kehebatannya, menunjukkan penerapan pasal undang-undang, udahlah ya. Semua juga orang tahu undang-undang kok. Semua juga mengerti hukum. Kebetulan aja profesi kita sebagai lawyer satu pengacara. Percaya rekan media lah, rekan media ini juga pasti ngerti lah. Mau tiap hari meliput kok, pasti paham. Jadi nggak usah mempublikasikan diri, saya merasa wah atau hebat. Itu kira-kira pertama dulu ya. Berarti kalau dari analis dinner deliknya nggak masuk nih Mas. Ya. Untuk laporan-laporan yang kemarin Alvin di Mabes ya? Saya menyatakan tidak masuk unsur. Nah, saya rasa media juga nggak usah, orang hukum juga, orang awam aja sudah ngerti lah kalau namanya meme itu seperti itu, pasang perban-perban, nggak ngomong orang terus diunsur dari mana? Kan sekarang objeknya Agus, dia nyentuh Agus kan enggak? Nyentuh Agus enggak? Kan enggak kan? Nah, terus siapa dong objeknya? Nggak ada. Apakah dia mengatakan menghina orang buta? Enggak juga. Itu menurut saya ya. Dan saya yakin apabila pun itu ada LP itu pasti akan dilimpahkan ke Polda. Itu kasus yang kecil. Urusan Mabes itu urusan gede, urusan seluruh Indonesia yang bobotnya jauh lebih besar. Urusan kayak gitu aja lari ke Mabes Polri. Percaya dengan saya pasti limpahkan ke Polda tuh. Nggak mungkin ditangani di situ. Kemudian setelah sampai di sana ya, kalau nggak kuat ya apa boleh buat, tidak bisa ditindaklanjuti. Bukan gara-gara saya pengacaranya Novi, bukan ya.
saya berbicara tentang masalah barikade hukum. Ya, ketentuan hukum itu seperti itu. Jadi tidak menyentuh kepada Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Nomor 1 1946. Ya, akibat daripada yang disampaikannya menciptakan keonaran publik. Nggak kena juga gitu loh. Biasa aja bikin onar dibikin sendiri kan gitu kan. Kira-kira gitu, kira-kira. Bang, berarti ini menjadi salah satu penggiringan opini dong untuk ke arah Novi ya, dengan ucapan dari si Bang Alvin, karena banyak yang dia sempat mengatakan bahwa ini pertanyaan bukan pernyataan. Ini jadi ya gitu. Masyarakat Indonesia sudah jernih, udah jeli ya. Mau digiring model apapun, netizen bahkan memukul balik yang bersangkutan. Jadi dia menggiring opini ya, salah makan obat menggiring opini gitu loh. Menggiring opini model kayak gitu, emangnya sekarang menggiring opini apakah pertanyaan, tapi objeknya tuh sangat-sangat menyakitkan. Kenapa harus memilih objek tentang masalah yang saya katakan tadi, pelacur berarti jual diri dong. Kenapa masalah narkoba? Apa nggak ada objek yang lain yang lebih santun, lebih beretika? Kenapa sampai menjatuhkan harkat martabat orang lain? Ini saya bilang, jadi siapa sih yang dikatakan kita nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia? Berarti dia bahasa apa dong kalau gitu? Bahasa Indonesia saya nggak ngerti, tapi orang Indonesia udah paham semua. Berarti dia menggunakan bahasa planet. Kira-kira gitu aja. Jadi enak-enak aja kalau saya ngomong tuh. Nah, kemarin kejadian lagi di sana gara-gara berbicara tentang masalah objek disampaikan nih, ya ada yang teriak-teriak tuh, ya, yang mendiskreditkan ataupun kalau boleh saya katakan tuh sudah menjatuhkan harkat martabat daripada media. Nah, kadang-kadang orang nggak ngerti apa fungsi media tuh. Namanya media, nah ini saya jelaskan juga kepada rekan-rekan, namanya media itu mau apapun dia akan mengorek keterangan apa sih tanggapanmu tentang pokok permasalahannya. Itu haknya media untuk bertanya. Memang itu profesinya. Oh, saya sering ditanya boleh macam-macam dikorek, tergantung saya untuk menjawab. Tapi jangan salahkan media. Memang sudah fungsi pokoknya di sana kok. Ya tinggal kamu jawab. Kalau kamu jawab salah ya berarti kamu nggak benar. Kalau kamu jawab benar ya benar kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi menurut hemat saya tuh ya media jangan terpancing, udah lanjutkan aja. Memang itu tugasmu kok. Jadi kalau ada media yang tidak terima kemarin, ya lumrah dan manusiawi. Udah capek-capek malam-malam tuh ngejar sumber berita, dianggap pula menggiring-giring macam-macam. Ya nggak benar juga. Ini yang saya katakan, kadang-kadang manusia dia susah ya. Menganggap kalau media itu mau cari itu enggak, tergantung kamu kok. Kamu diem boleh, kamu jawab boleh, kamu memberikan argumentasi boleh, tapi jangan hambat media untuk mencari keterangan atau mencari berita, apalagi di tempat publik. Itu kan tempat publik, tempat umum. Emang bisa ngusir media di Mabes Polri? Nggak bisa, apa hak kamu? Kira-kira gitu kira-kira kan ya? Ini kan kemarin juga Novi membahas di laman Instagramnya, beliau bicara soal saya ngelaporin orang yang udah menghina harga diri saya sampai anak saya dibully. Saya malah dilaporin sama si Sugus mau banget dijadiin boneka. Terus satu lagi, sekarang tuduhan yayasan kami terima cuci uang, buktikan. Saya siap dipenjara kalau terbukti. Bodoh banget, saya rela jual apa buat bantu yayasan mengadopsi seperti ini. Berarti kan itu efeknya sudah sampai ke keluarganya, ke anaknya dibully. Gimana menanggapinya? Ya, begini ya. Itu yang saya katakan tadi. Kok larinya kok udah ngawur gitu loh. Kalau ibaratnya begini. Apa hak kamu mau nguliti orang, mau punya Alphard, mau punya pesawat, mau punya apa, nggak ada hubungannya dengan kamu. Memang kamu dirugikan. Bingung saya, kok dia punya, kenapa bingung sendiri? Silakan aja kamu bingung. Mau punya orang kok. Kok nanya, bukan kau yang berkewenangan untuk mengaudit atau mencari tahu. Silakan aja dalam mainmu sendiri. Nanti orang bertanya lagi nanti. Terus harta kamu dari mana? Anak 9 naga. Nah, terus kasus kamu tentang asuransi gimana? Apakah ada hasil ke sana? Kan nggak perlu kita cari tahu. Yang cari tahu itu yang berkewenangan. Apakah itu dari tim audit? Apakah itu dari penyidik? Kalau kita orang ramai sudahlah. Nggak usah mencari-cari kelemahan orang. Itu sama dengan menutupi kelemahan dia sendiri. Seperti Novi kemarin tuh. Kalau menurut saya itu sangat-sangat tidak manusiawi. Bayangin anaknya sampai pertanyakan di sekolah, apa benar mama saya kayak gini? Ini kan sudah merusak ya
merusak jati diri anak, merusak harkatnya Novi, dipertanyakan oleh keluarganya. Akibatnya apa? Rusak kan? Nilai dirinya rusak. Hanya gara-gara sepotong kata yang tidak manusiawi tadi. Jadi jangan nyalakan orang. Tolonglah, mulutmu harimaumu tuh jangan kau ngomong sembarangan tuh loh. Kalau kamu diperlakukan kayak itu gimana? Contoh, anakmu diperlakukan gitu kok nggak menerima. Wanita loh. Nah, Novi juga wanita. Loh, kamu nggak mau terima anakmu digituin, tapi kau membuat kayak gitu sama wanita. Ini kan namanya nggak imbang kan? Mau enak-enakmu dewe gitu loh. Bang, bentar. Kemarin juga Agus sempat mengatakan bahwa dia melaporkan Novi itu atas dia masih sakit hati dengan Novi perihal uang donasi tidak turun karena proses pengobatan jadi terhambat, begitu menurut. Ya salahmu sendiri, kan udah disuruh diem. Gak usah banyak komentar, kita lagi mediasi, kamu pergi sana, pergi sini, bikin masalah sana, bikin masalah sini. Mau menyelesaikan kapan selesainya kalau mulutmu tuh bunyi aja. Pengen diobati tapi mulutmu ribut. Pengen diobati kamu ikut laporan. Sampai lebaran Hongkong yang nggak dapat selesai. Ya udah, menurut hemat saya itu karena kamu tidak perlu lagi diberikan hati. Udahlah, donatur tuh lakukan aja melalui pengadilan aja. Ya, biar diputuskan secara hukum aja. Capek ngurusin orang yang nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur. Terus saya jongkol juga loh. Tadinya saya simpati, kasihan gitu setelah melihatnya. Tapi yang dikasihani nggak tahu diri gitu loh. Kok masih mau juga dieksploitasi? Coba rekan-rekan media, beberapa hal yang membuat netizen tuh jadi muak dan benci. Bukannya mikirin mata, ikut-ikut gunting pita. Ironis banget, ini lo ngapain? Bukannya ngobatin mata, ikut-ikut pamer gunting pita. Masya Allah, apa-apaan ini? Terus bukannya diam di rumah berpikir bagaimana mata saya ini ikut-ikut bikin LP. Ikut ke sana, dibawa ke sana, digiring ke sana, digiring ke sini. Berarti kamu juga pengen gitu loh. Ya sudah, nasibmu lah. Kalau sananya nanti uang itu nggak jatuh ke tanganmu, ya itu karena kamu buat sendiri. Kamu gali kuburan sendiri. Udah diem aja, kenapa sih? Kok ribut? Sejak Kemensos sebenarnya sudah melakukan mediasi, harusnya kamu diem. Yang bikin gerakan-gerakan yang membuat orang jadi dongkol, benci, akibatnya antipati gitu loh. Ya sudahlah, Agus ini aduh minta ampun, udah sakit, bukannya mikirin sakit, tapi malah nyakitin orang. Apa dasarnya sakit hati? Mau yang mengumpulkan dana juga Novi kok. Sakit hatimu di mana? Emang duit lo? Duitmu kagak, mau sakit hati malah dipakai itu duit sebagian. Itu sama kan obat namanya tuh. Ya. Bang, gimana nih tanggapan abang terkait Alvin Lim dan juga Hotman Paris? Kan kalau kita bisa lihat di laman Instagramnya Bang Hotman juga saling sindir, saling balasan sindir di Instagram. Terus Bang Hotman juga bicara soal mempertanyakan terkait 9 naga lah dan segala macamnya. Ini kan buntut awalnya itu kan dari kasusnya Novi sampai ke merembet ke personal. Ya, inilah yang sangat saya sayangkan. Makanya di awal tadi saya sebutkan, kita bukan berbicara kepada objek masalah, kok sampai saling menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekayaan, menunjukkan siapa saya. Dikala kamu meninggikan dirimu, sebenarnya kamu rendah. Dikala kamu ngomongin orang, sebenarnya kamu juga brengsek. Itu prinsipnya, ya. Jadi nggak lucu juga ya saling balas membalas. Justru kalau orang melihat ini betul-betul orang nggak berpendidikan kok saling membalas hal-hal yang nggak penting. Berarti who am I? Siapa saya? Udahlah, di atas langit masih ada langit. Gak usah terlalu banyak ngomong. Kalau memang betul-betul kamu punya hati nurani, selesaikan masalahnya. Gak usah saling menunjukkan kehebatanmu supaya dilihat oleh media publik. Enggak. Publik atau media yang melihat itu, netizen yang melihat itu malah akan merendahkan kita. Lu sombong amat jadi manusia. Bukan menyelesaikan masalah, menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekayaan. Nah, ada yang bilang 9 naga lagi. Akhirnya orang kan bilang kan, apa naga bonar, naga sari. Akhirnya kan kayak gitu. Jadi dilari-lari karena sudah yakin dongolnya gitu loh. Jadi saya nggak terlalu banyak berkomentar, teman, biar aja mereka yang berantem lah. Berantem aja, tunjukkan aja, tapi jangan tunjukkan ke publik. Ya. Bang, punten. Ini kan dari pihak donatur juga
ingin sebenarnya tuh secara apa ya, mediasi dan berdamai berembuk begitu Bang untuk menemukan jalan keluar nih agar Agus pun dapat pengobatan. Nah Bang sendiri setuju nggak sih dengan cara mereka? Karena kan tadi Abang sempat bilang donasi ini donatur sendiri dibagi menjadi dua, tapi ini kan ranah yang dari Bang Pablo sendiri menginginkan adanya rembukan. Yuk ini arahnya kemana gitu? Sebenarnya para donatur itu ketemu dengan saya juga pada saat di TV One sudah berbicara tentang itu. Sepanjang peruntukannya itu pas dengan komposisinya sesuai dengan akad, itu sah-sah saja. Yang penting di sini kan dari awal dari dulu sebelum pertikaian semakin meruncing, saya sudah sebutkan 4 pilar itu. Kalau rekan-rekan media masih hafal ya. Apapun alasannya, Novi sebagai penggagas penyelenggara jangan diabaikan. Ya. Densu jangan diabaikan karena dia fasilitator. Donatur yang memberikan uangnya jangan diabaikan. Walaupun dia sudah memberikan secara ikhlas, tapi kan dia juga pengen monitor sesuai nggak dengan objek yang ditulis oleh Densu. Objek juga jangan diabaikan. Nah, 4 pilar inilah yang berembuk menyelesaikan masalah. Nah, jangan pula kompor meleduk dari kiri kanan ini yang membuat bukan makin bagus, makin rusak. Jadi akhirnya karena sudah seperti gini bukan malah makin bagus, ya namanya donatur kan lama-lama kan dongkol juga ya. Sudahlah, kita ajukan aja donatur secara mayoritas, kumpulkan, kita ajukan aja ke pengadilan untuk meminta penetapan dari pengadilan kepada siapa yang layak dipakai ini. Udah gitu aja. Nah, saya juga akhirnya jadi sepakat ya. Daripada dikasih kepada orang yang tidak bersyukur, mendingan diberikan kepada rakyat, orang atau disabilitas yang banyak masih membutuhkan pertolongan itu, tapi nggak banyak ribut. Udah dikasih sombong lagi, udah dikasih ngelunjak lagi, kan minta ampun ini dengan banyak gaya supaya menarik perhatian orang. Itu kira-kira ya. Kalau masalah donatur saya rasa dia sebenarnya nggak berpikir mau diapakan uangnya, tapi yang memancingkan objek juga. Ya wajar lah donatur dongkol. Kira-kira gitu ya. Ada praktisi hukum bilang seharusnya Novi jangan lapor ke Polda tapi ke institusi orang tersebut, yaitu bisa dibilang peradi kan, karena kan Alvin institusi yang peradi. Menurut Abang sendiri gimana sebagai peradi? Itu gimana Bang? Apa urusannya ke peradi lapor kayak gitu? Peradi kan itu kan induk organisasi yang mengawasi. Tapi kan kalau risalah hukum ya lapornya ke polisi. Kan yang namanya para penegak hukum hanya satu, kepolisian ya, untuk kasus tindak pidana. Kecuali kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi ada 3, kejaksaan juga termasuk KPK. Tapi kalau pidana umum itu adalah urusan polisi, bukan lapornya ke peradi. Kalau ke peradi lapornya masalah etika. Makanya saya katakan di wawancara saya, ya tolonglah induk organisasi yang mengawasi atau menggawangi mereka memberikan teguran atau diberikan garisan-garisan bagaimana sebaiknya seorang pengacara, supaya jangan sampai rakyat tuh berpikir pengacara becus semua, ini saling menunjukkan kejagoannya semua. Akhirnya kan malu dong, saya juga pengacara, malu saya. Berapa pengacara kok saling berantem tuh loh, undang-undang ini, pasal ini lama-lama pasal gregetan tuh nggak lo? Itu kesial namanya itu. Udahlah, selesaikan aja masalahnya dengan baik lah gitu. Berarti Alvin Lim sudah kena itu pencemaran nama baik. Menurut hemat saya, karena itu yang menentukan kan hukum ya. Saya juga nggak boleh menjustis apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Tentu ada penelusuran, dikumpulkan nanti data-data awal, bukti permulaan yang cukup, nanti gelar khusus, baru diangkat ke sidik. Tapi saya seorang penyidik bisa mengatakan bahwa itu memenuhi unsur. Kenapa memenuhi unsur? Namanya di dalam undang-undang ITE, pada saat dia publikasikan hal-hal yang tidak layak ditangkap oleh publik, membuat keonaran publik. Apalagi objek yang disampaikan itu adalah objek yang tidak manusiawi. Mau dikatakan pertanyaan, tapi karena disampaikan di publik itu sudah berupa pernyataan. Jadi nggak usah disamar-samarin gitu loh. Masyarakat Indonesia kan sudah jeli. Ya kenapa harus mengambil objek yang parah itu? Parah nggak kira-kira pelacur dibilang itu? Parah dong. Terlepas benar atau tidaknya, tapi kan sudah menyangkut kepada jati diri Novinya. Dikatakan narkoba, orang kan akan menilai ini benar nggak. Yang kasihan keluarganya, yang lebih kasihan lagi anaknya.
Jadi menurut hemat saya bukan ke situ larinya ke hukum ya polisi. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini pembelajaran buat kita gitu loh. Nah, saya minta juga kepada orang-orang yang bersangkutan, udahlah, kepada rekan-rekan kepala pengacara nggak usah lagi kita memframing segala macam, kita mengkerucut menyelesaikan masalah, jangan membuat gaduh lagi. Ingat loh, lama-lama juga netizen masyarakat jadi muak juga lihat pengacara, terlalu banyak gaya pengacara ini, terlalu banyak membuat apa akidah-akidah hukum seolah-olah dia yang paling pintar sedunia ini loh. Udah saya katakan tadi, media juga ngerti hukum kok. Masyarakat ngerti hukum kok. Orang-orang hukum yang tidak jadi pengacara tahu kok. Jadi jangan merasa hebat sendirilah. Ya. Kalau kita punya ilmu harusnya lebih tunduk. Orang yang selalu mencuat itu kalau pagi itu ke atas terus itu berasa kosong gitu loh. Jadi cuak dong. Undang-undang nomor sekian, undang-undang. Padahal itu doang yang dia tahu. Ya undang-undang itu dibaca. Yang penting diaplikasikan. Saya rasa media juga buat baca aja, ambil aja beli KUHP itu, pinter juga kok, nggak usah kuliah tuh. KUHP tuh ambil aja baca aja, lama-lama tahu juga. Ya nggak usah itulah, media-media sekarang minta tanggapan saya, lama-lama kan mencermati juga, oh begini rupanya hukum, akhirnya kan ngerti juga. Nah, ini saya minta kepada rekan-rekan, saya mohonkan, ayolah kita sadar dirilah. Orang menonton kita, menontonkan ketidakelokan kita, menontonkan ketidakbaikan kita, menontonkan kelemahan kita. Hanya yang saya katakan terlalu miris kalau saya katakan menonton kebodohan kita gitu loh. Nah, ini harapan saya seperti itu. Ya kita berdoa mudah-mudahan ini clear selesai. Kalau memang harus melalui jalur hukum ya silakan saja. Saya kan nggak bisa melarang dong ya. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Oke.